Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfira Amalia Fabrianti, NIM 1262092020085, kelas tip 1A. Saya akan mempresentasikan tugas UAS Teknologi Pembelajaran. Bab pertama, pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pengembangan pendidikan. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Teknologi komunikasi juga mengandung pengertian bahwa perangkat keras atau hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial. Maka, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan dan transfer atau pemindahan informasi antar media. Sedangkan arti TIK bagi dunia pendidikan itu sendiri berarti tersedianya saluran atau sarana yang dapat dipakai untuk menyiarkan program pendidikan. Peningkatan kualitas pembelajaran berarti upaya-upaya dilakukan dalam mewujudkan dan meraih tingkat kualitas pembelajaran yang diharapkan. Kedudukan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. 1. Mempermudah kerjasama antar pelajar dan pendidik, menghilangkan batas ruang jarak dan waktu. 2. Sharing informasi sehingga hasil penelitian dapat digunakan bersama-sama dan mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan. Ketiga, virtual university, yaitu dapat menyediakan pendidikan yang diakses oleh orang banyak, serta penyediaan pendidikan untuk mendukung pelaporan kepada kantor dinas pendidikan yang terkait dengan ujian akhir nasional atau UAN, dan badan akreditasi sekolah atau BAS. Manfaat media teknologi pendidikan. 1. Meningkatkan mutu pendidikan dengan jalan mempercepat rate of learning, membantu guru untuk menggunakan waktu belajar secara lebih baik. 2. Memberi kemungkinan pendidikan yang bersifat lebih individual dengan jalan memperkecil atau mengurangi kontrol guru yang tradisional dan kaku. 3. Memberi dasar pengajaran yang lebih ilmiah dengan jalan menyajikan atau merencanakan program pengajaran secara logis dan sistematis. Yang keempat, pengajaran dapat dilakukan secara mantap dikarenakan meningkatkan kemampuan manusia sejalan dengan pemanfaatan media komunikasi. Informasi dan data dapat disajikan lebih konkret, rasional. Bab kedua, teknologi informasi dalam teknologi pembelajaran. Pengertian teknologi informasi dalam teknologi pembelajaran. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah, memproses, memperoleh, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Pemanfaatannya, sumber belajar adalah proses mendayagunakan atau memanfaatkan sumber-sumber belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan. Teknologi informasi bisa dikatakan sebagai sumber karena mempunyai kemudahan dalam mengakses informasi dan pengetahuan secara luas, cepat, dan mudah. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan mempunyai arti penting, terutama dalam rangka pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pendidikan, ada beberapa langkah pengembangan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. 1. Merancang dan membuat aplikasi database. 2. Merancang dan membuat aplikasi pembelajaran berbasis portal web multimedia interaktif yang terdiri atas aplikasi tutorial dan learning tool. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan TV edukasi sebagai materi penggayaan dalam rangka menunjang peningkatan mutu pendidikan. Yang keempat, mengimplementasikan sistem secara bertahap mulai dari lingkup yang lebih kecil hingga meluas.
Landasan teori teknologi informasi. Teori teknologi informasi, penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran diawali oleh Burrhus Frederick Skinner tahun 1954 dengan konsep pembelajaran terprogram atau Programmed Instructions. Tahun 1958, B.F. Skinner membuat sebuah mesin pemlandasan belajar atau teaching machine. Mesin ini tidak mengajar, tetapi diprogram dengan logika tertentu sehingga mesin dapat menyajikan materi pelajaran dan seolah-olah berinteraksi dengan peserta didik. Mesin pembelajaran dikembangkan berdasarkan teori belajar tingkah laku atau behaviorism teori. Menurut teori ini, tujuan pembelajaran adalah untuk mengubah tingkah laku peserta didik. Perubahan tingkah laku harus tertanam dalam diri peserta didik sehingga menjadi suatu kebiasaan. Agar tingkah laku menjadi suatu kebiasaan perlu berikan penguatan atau reinforcement berupa pemberitahuan bahwa apa yang dilakukan adalah betul dalam setiap terjadinya perubahan perilaku positif ke arah tujuan yang dikehendaki. Bab ketiga, pengembangan media berbasis visual pada pembelajaran IPS. Pengertian pengembangan media berbasis visual pada pembelajaran IPS. Media berasal dari bahasa Latin merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Media visual merupakan media paling familiar dan paling sering dipakai oleh seseorang guru dalam pembelajaran. Media visual dibagi menjadi dua, yaitu di layar atau yang dapat diproyeksikan dan non-proyeksi. Macam-macam media visual. 1. Gambar atau foto. Jadi, fungsi media gambar di atas adalah mempermudah pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar dan juga agar tercapainya tujuan belajar. Yang kedua, peta konsep adalah suatu gambar yang menyajikan atau menyampaikan suatu hubungan yang bermakna antar konsep dari suatu pokok-pokok materi pembelajaran dan dirangkum. Yang ketiga, poster adalah media visual yang berupa gambar yang disertai tulisan dan tulisan tersebut menekankan pada satu atau dua ide pokok sehingga dapat dimengerti oleh pembacanya hanya dapat melihat sepintas saja. Yang keempat, peta atau globe adalah media visual yang berupa suatu gambar atau benda yang berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi. Prinsip kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Menggunakan media visual bisa meningkatkan semangat belajar siswa, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Selain itu, dipakai media dalam pembelajaran, guru bisa membagi pesan kepada siswa yang lebih baik. Maka dari itu, perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip pemberian media sebagai berikut. 1. Media pembelajaran hendaknya multiguna. 2. Bahan mudah didapat, murah, dan bisa menggunakan bahan sisa. Yang ketiga, tidak menggunakan bahan yang membahayakan bagi siswa. Keempat, dapat merangsang serta menumbuhkan kreativitas siswa. Kelima, dapat dimainkan sehingga menambah daya imajinasi siswa, sehingga ia akan mampu bereksperimen, bereksplorasi, bahkan berkompetisi. Keenam, sesuai dengan tujuan dan fungsi sarana. 7. Dapat digunakan secara individual, kelompok, dan klasikal. 8. Disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Kelebihan media visual dalam pembelajaran. 1. Analisa lebih tajam, dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam dan dapat membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan. 2. Dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. 3. Media visual memungkinkan adanya interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sekitarnya. Keempat, dapat menanamkan konsep yang benar. 5. Dapat membangkitkan keinginan dan minat baru. 6. Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. 7. Replicable, dapat dibaca berkali-kali dengan menyimpannya atau menggelipinginya. Kekurangan media visual dalam pembelajaran. 1.
lambat dan kurang praktis. 2. Tidak adanya audio media visual hanya berbentuk tulisan tentu tidak dapat didengar, sehingga kurang mendetail materi yang disampaikan. 3. Visual yang terbatas. Media ini hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili isi berita. Keempat, biaya produksi cukup mahal karena media cetak harus menyetak dan mengirimkannya sebelum dapat dinikmati oleh masyarakat. Kelima, tidak semua siswa dapat belajar dengan menggunakan media visual atau melihat karena setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Seperti ada siswa yang lebih senang belajar dengan cara dijelaskan oleh guru, atau ada juga siswa yang lebih senang belajar dengan bermain dan lain-lain. Yang keenam, komik atau poster juga dapat membuat siswa menjadi malas dalam belajar karena mereka cenderung hanya ingin melihat gambar-gambar yang ada di dalam komik atau poster tersebut, sehingga siswa tidak dapat memahami materi secara menyeluruh. Bab 4. Pengembangan media berbasis audiovisual pada pembelajaran IPS. Pengertian pengembangan media berbasis audiovisual pada pembelajaran IPS. Media adalah teknik sesuatu yang menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa. Audiovisual adalah gabungan dari kata audio dan visual. Audio adalah suara yang dapat didengar, sedangkan visual adalah yang dapat dilihat. Audiovisual merupakan media yang terjadi dari media audio dan visual yang digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan konsep. Macam-macam media audiovisual. 1. Media audiovisual diam, menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai suara, film rangkai suara. 2. Media audiovisual gerak, menampilkan unsur-unsur gambar yang bergerak seperti film, video, kaset, dan lain-lain. Contoh media audiovisual: 1. Film bersuara, 2. Televisi, 3. Storyboard dan penulisan naskah, 4. OHP, 5. slide, dan film strip. Fungsi dan manfaat media audiovisual untuk menyampaikan informasi dalam bidang sekaligus konsep bagi setiap orang sehingga dapat memperluas pergaulannya. Media ini juga dapat membantu seseorang dalam upayanya untuk memperoleh pemahaman terkait dengan orang lain ataupun istiadat. Bab 5. Pengembangan media berbasis komputer. Microsoft PowerPoint, media internet pada pembelajaran IPS. Pengertian pengembangan media berbasis komputer. Microsoft PowerPoint, media internet pada pembelajaran IPS. Dengan adanya internet, pembelajaran menjadi tidak terbatas. Peserta didik dapat mempelajari segala ilmu pengetahuan secara mandiri. Dengan internet, kita dapat mengakses secara online berbagai perpustakaan, museum, database, dan mendapat sumber primer tentang berbagai peristiwa sejarah, biografi, rekaman, laporan, dan data statistik. Berikut manfaat internet sebagai media pembelajaran. 1. Dimungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua penjuru tanah air dan kapasitas daya tampung yang tidak terbatas karena tidak memerlukan ruang kelas. 2. Proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu seperti hanya tatap muka. 3. Pembelajaran dapat memiliki topik atau bahan ajar yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing peserta didik. 4. Dengan disajikannya beragam materi, peserta didik bisa menambah pengetahuan dan wawasan mereka. Namun dalam hal ini perlu pendampingan khusus dari guru dan orang tua. Kelebihan penerapan pembelajaran internet adalah dapat diakses dengan mudah. Cukup menggunakan smartphone atau perangkat teknologi lain seperti laptop yang terhubung dengan internet sudah bisa mengakses materi yang ingin dipelajari. Dengan menerapkan pembelajaran internet, kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran di mana saja, kapan saja. Biaya lebih terjangkau tentunya. Kita semua ingin menambah ilmu pengetahuan tanpa kendala keuangan. Dengan bermodalkan paket data internet, kita dapat mengakses berbagai materi pembelajaran tanpa khawatir ketinggalan pelajaran apabila tidak hadir. Waktu belajar fleksibel. Dengan kebebasan mengakses kapan saja, waktu belajar akan lebih fleksibel dan menyesuaikan waktu ternyaman kita memahami pelajaran. Wawasan yang luas. Dengan menerapkan pembelajaran melalui internet, tentunya akan menemukan banyak hal yang semula belum
ketahui. Hal ini disebabkan beberapa materi pembelajaran yang tersedia pada e-learning belum tersedia dalam media cetak seperti buku yang sering digunakan dalam metode belajar mengajar konvensional. Kekurangan penerapan pembelajaran internet adalah keterbatasan akses internet. Salah satu kekurangan metode pembelajaran e-learning adalah terbatasnya akses internet. Jika seseorang berada di daerah yang tidak mendapatkan jangkauan internet stabil, maka akan sulit untuk mengakses layanan internet. Hal ini tentunya masih banyak terjadi di Indonesia mengingat beberapa daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, masih belum terjangkau akses internet. Selain itu, harga pemakaian data internet juga masih dirasa cukup mahal untuk beberapa kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan kemampuan untuk memanfaatkan e-learning masih dianggap sebagai suatu keistimewaan. Berkurangnya interaksi dengan pengajaran. Beberapa metode pembelajaran internet bersifat satu arah. Hal tersebut menyebabkan interaksi pengajaran dan siswa menjadi berkurang sehingga akan sulit bagi Anda untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang suka dipahami.